Salam, salam bahagia. Seperti biasa, secara rutin kami, istri dan saya sepedaan setiap pagi 7 sampai 8 kilometer, dan ini di setengah perjalanan kami beristirahat di Jogjabe untuk mendapatkan keringat sehat, menyongsong kehangatan sinar mentari pagi, udara segar, melihat pemandangan di sekitaran stadion, ada perkampungan, persawahan. Juga kadang bisa melihat Gunung Merapi. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan. Saya hendak bersaksi secara ringkas karena sebelumnya di beberapa YouTube saya, video saya sudah bersaksi secara detail bahwa saya adalah termasuk orang yang paling berdosa dan paling bodoh di dunia ini. Karena seharusnya saya sungguh bersyukur atas kesempatan kehidupan. Tuhan telah menciptakan saya sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia, paling sempurna, dicipta segambar serupa dengan Tuhan sendiri, dan juga dibuat seperti Tuhan. Jadi di dalam Kejadian dan di dalam Mazmur telah menyampaikan, berarti sungguh saya sebagai manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang luar biasa. Tetapi selama hidup saya sia-siakan kemuliaan saya tersebut. Di sisi lain, saya sungguh termasuk orang yang paling bodoh di dunia. Selain saya sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa Tuhan, saya juga diberi berbagai anugerah, berbagai karunia oleh Tuhan. Sebenarnya kalau saya sungguh-sungguh menjaga dan melakukan melipat gandakan talenta karunia pemberian Tuhan, maka hidup saya akan menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi saya juga menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan. Jadi, mengapa saya termasuk paling bodoh di dunia ini? Karena saya menyia-nyiakan kesempatan kehidupan sebagai makhluk yang mulia, sebagai manusia, juga menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan. Namun sungguh, Tuhan adalah Maha Kasih. Saya yang sudah sungguh berdosa, tetapi Tuhan melawat saya. Karena semenjak kecil saya sudah memohon pertolongan kepada Tuhan. Saya sudah berusaha untuk hidup selalu rajin beribadah. Hampir setiap minggu saya tidak pernah absen. Saya rajin pelayanan. Tetapi di sisi lain serasa ada kekuatan gelap yang membelenggu saya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa saya pernah ke psikolog dan psikiater untuk membantu saya. Tetapi memang ada hal-hal tertentu, Tuhan dengan kedaulatannya harus campur tangan kepada manusia selain bantuan psikolog dan psikiater, dan itu penting. Tetapi juga ada hal-hal tertentu Tuhan sendiri yang harus bekerja. Dan itu dilakukan kepada saya. Karena saya sudah terlalu berat. Ada belenggu, ada kutuk yang berat, yang sungguh-sungguh perlu lawatan Tuhan sendiri. Dan puji syukur pada Tuhan, saya kemudian mendapatkan lawatan Tuhan. Melalui izin Tuhan, saya diajar jiwa raga saya depresi berat, kemudian saya sampai pensiun penuh dalam pergulatan hidup menderita, tawar, hampa karena kesalahan dan dosa-dosa sendiri. Di masa pensiun saya mengalami berbagai penyakit. Tetapi Tuhan melawat saya, menyembuhkan jiwa tubuh saya, dan juga memberikan kesempatan pertobatan dan harapan surgawi. Dari pengalaman hidup saya tersebut,
Maka kemudian saya melihat bahwa Tuhan berkenan kepada seseorang jikalau mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, memiliki kesetiaan. Yang ketiga, memiliki kasih. Jikalau kita hendak hidup damai sejahtera, bahagia dalam Tuhan, dan dapat menjadi manusia yang berguna, menjadi berkat bagi orang lain, demi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita dalam perkenan Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita terpancar kasih Tuhan, terpancar hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Maka setelah mengenal Tuhan, pastilah kita akan taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak akan menduakan Tuhan, kita tidak akan mencampur-campur adukkan terang kasih Tuhan dengan kita ikut dengan berbagai berhala, menyembah berbagai berhala yang sering tidak kita sadari. Setelah kita mengenal Tuhan, pastilah kemudian kita akan taat dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga, setelah kita mengenal secara pribadi dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, kita memiliki hubungan secara khusus dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian yang kedua, kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita akan hidup taat dan setia sesuai dengan perintah-perintahnya. Kita akan berusaha hidup kudus, hidup suci, menjauhkan dari hal-hal kegelapan, dari nafsu kedagingan, dari keangkuhan hidup, dari keinginan mata dan keinginan daging. Dan kemudian yang ketiga adalah kita hidup dalam kasih. Jika kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh secara pribadi, kemudian kita hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka yang ketiga, kita akan terpancar hidup kita untuk hidup dalam kasih, mengasihi sesama kita siapapun mereka, baik sesama yang baik dengan kita maupun yang membenci kita. Kita akan penuh dengan kasih, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga dapat mengampuni, memaafkan orang-orang yang menyakiti dan membenci kita. Jadi itulah saudara-saudaraku, jikalau saudara-saudaraku sungguh-sungguh saat ini sebagai orang Kristen, marilah jangan menyia-nyiakan hidup pemberian Tuhan seperti yang pernah saya alami. Jangan menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan seperti yang pernah saya alami. Karena ketika kita menyia-nyiakan anugerah kesempatan kehidupan dan menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan, itu akan diambil kembali oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang yang tidak mulia, orang yang tidak berguna, bagikan ranting-ranting yang kering yang akan ditebang dan dibakar. Maka saudara-saudaraku harus mengenal dan melekat dengan Tuhan, agar kita sebagai ranting selalu hidup melekat dalam pohon kehidupan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian setelah melekat dengan Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita akan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia atas perintah-perintahnya, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, hidup kita akan ada kasih pengampunan, menjadi berkat bagi banyak orang, memberikan sinar terang, membawa damai sejahtera di sekitar, dan kemudian juga kita belajar dapat mengampuni, memaafkan orang yang menyakiti, yang pernah menghancurkan hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Salam. Salam bahagia.